Komisi 1 DPR sepakat membentuk Panitia Kerja Ketahanan Negara untuk COVID-19. Tujuan panja ini untuk memastikan kesiapan instrumen negara apabila terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar Bobi Adityo mengatakan pembentukan Panja Ketahanan Negara untuk memastikan kesiapan instrumen negara dalam hal ini militer apabila terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pembentukan panja ini berdasarkan kajian setelah melihat penanganan pandemi COVID-19 di beberapa negara yang menjadikan militer sebagai pemimpin pemulihan situasi. Rencananya setelah reses DPR pada 20 Maret akan dilakukan rapat sidang penentuan pembentukan panitia. Diharapkan panja ini siap dalam masa 1 kali sidang. Seluruh dunia dalam kajian di tahun 2009 waktu ada dampak SARS sama Ebola itu kan disebutkan bagaimana peranan militer dalam pandemik influenza contohnya, atau ada diseminasi penyebaran wabah yang di luar normal. Nah, kita ingin memastikan walaupun Indonesia saat ini masih taraf sangat-sangat aman, tetapi kalau sampai terjadi situasi tersebut, situasi darurat di mana adanya public service yang tidak jalan atau pelayanan publik tidak jalan, banyak absen dan ada overheat dari sistem kesehatan nasional, yaitu contohnya misalkan rumah sakit penuh semua, terjadi masker rebutan sehingga ada kriminal di luar tingkat normal. Itu kita ingin memastikan Indonesia memiliki kapasitas untuk menanggulangi hal tersebut. Juga kemampuan untuk mengatasi krisis seperti misalkan adanya isolasi. Pimpinan DPR mendukung usulan Komisi 1 untuk membentuk Panitia Kerja Ketahanan Negara untuk menangani virus corona. Pimpinan DPR juga mendesak pemerintah untuk membentuk pusat krisis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menilai pembentukan panja virus corona di Komisi 1 dengan mengedepankan militer sebagai garda terdepan untuk melihat ketahanan negara dalam mengatasi penyebaran virus corona. Menurut Dasko, selain Komisi 1, Komisi Kesehatan DPR juga akan membentuk panja untuk mengawasi langkah pemerintah. Dasko juga menyarankan agar pemerintah lebih aktif mengambil langkah strategis untuk meyakinkan masyarakat. Ia menyarankan pemerintah segera membentuk pusat krisis yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memantau perkembangan penanganan virus corona di tanah air. Oleh karena itu kemarin saya sudah meminta kepada Mendagri sebenarnya untuk membuat Des Corona, di mana Mendagri ini yang bisa mempunyai struktur sehingga kelurahan, saya pikir ke pelosok-pelosok, untuk kemudian mengeluarkan semacam instruksi dan kemudian memantau sejauh mana kemudian perkembangan masyarakat atau adakah kemudian gejala-gejala yang terdampak corona di wilayah masing-masing sampai pelosok-pelosok. Melihat situasi di luar yang semakin maraknya corona, mungkin ada bagusnya Menteri PMK ini mengambil alih, kemudian lintas kementerian untuk mengorganisir, membentuk krisis center untuk corona. Pemerintah akhirnya mengakui ada 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona di Depok. Pernyataan ini menimbulkan kepanikan di publik sejauh mana sebetulnya kesiapan pemerintah, terutama fasilitas rumah sakit dan tenaga medis dalam menanggulangi penyebaran virus corona di tanah air. Di sisi lain, DPR bersikeras membentuk Panitia Kerja atau Panja Ketahanan Negara untuk mendorong militer mengambil alih penanganan virus corona. Apakah ini bentuk ketidakpercayaan parlemen kepada Kementerian Kesehatan? Bagaimana sebetulnya kesiapan Kemenkes menghadapi endemi virus corona? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Erlina Burhan, Jubir Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 PBID yang juga dokter spesialis paru. Selamat malam Dr. Erlina, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia pada malam hari ini. Selamat malam, Vanka. Iya. Dan kita masih menunggu kehadiran dari anggota Komisi 1 DPR RI yakni Effendi Simbolon yang masih dalam perjalanan. Kita akan membahas soal panja ataupun panitia kerja yang akan dibentuk oleh Komisi 1. Tapi saya akan ke Dr. Erlina terlebih dahulu. Ya. Ini pemerintah sudah mengakui bahwa ada 2 orang WNI yang positif, kemudian masyarakat panik, banyak sekali kemudian yang melakukan pembelian secara masif besar-besaran dan meragukan sebetulnya kesiapan pemerintah dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas di beberapa rumah sakit dan juga tenaga medis. Dari PBID melihatnya seperti apa, Dr. Erlina? Ya,
kami terus ingin menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik ya. Waspada ya boleh dan harus, tapi jangan panik sampai begitu ada kasus membeli barang-barang, memborong masker, memborong makanan pokok, itu menurut saya terlalu berlebihan ya. Kita ada 2 kasus, itu benar, kita prihatin, tapi kondisi mereka kan saya dengar kondisinya baik, dan bila mana kondisinya baik biasanya kesembuhannya itu akan cepat ya, dan kita tahu kan COVID-19 ini fatality rate-nya rendah ya. Jadi Jika dibandingkan dengan virus-virus sebelumnya ya. iya, jadi jangan sampai merasa kalau kena COVID tuh itulah akhir segala-galanya, enggak juga. Mereka katanya baik-baik saja dan sudah keluhannya berkurang ya. Jadi ya nggak perlu panik-panik juga lah. Tapi dari Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah sudah merujuk 100 rumah sakit di 32 provinsi, betul ya dokter ya? Ya, itu sudah lama dipersiapkan pada saat kejadian outbreak flu burung. Ya, jadi ada 100 rumah sakit seluruh Indonesia. Dan memang barangkali karena sudah lama tidak ada wabah, baru kali ini lagi tentu harus dilakukan kembali pelatihan-pelatihan, simulasi, melihat kesiapan semua rumah sakit itu. Kemudian fasilitas di 100 rumah sakit itu bagaimana sih menurut pantauan IDI? Apakah memenuhi standar untuk penanganan virus corona ini? Memang sudah sesuai standar 100 rumah sakit rujukan itu? Ya, tentu saja ininya berbeda-beda ya, fasilitasnya berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Contohnya dengan rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta, Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Gatot Subroto, memang itu lengkap gitu ya. Apalagi memang biasa merawat pasien-pasien yang karena wabah. Ya, saya tidak tahu persis bagaimana di daerah yang lain, tapi barangkali memenuhi syarat ya, tapi kita tidak bisa mengatakan apakah ini betul-betul sangat baik gitu ya. Tapi sebetulnya ada standar tidak sih dok dari WHO untuk standar rumah sakit yang harusnya memiliki fasilitas isolasi pasien virus corona begitu? Secara umum ada tentunya standarnya bahwa ruang isolasi itu seharusnya bertekanan negatif gitu ya. Ya, seperti apa sih sebetulnya standarnya kalau boleh tahu? Ada syarat-syarat pengendalian dan pencegahan infeksi, dan itu semuanya pada saat flu burung sudah pernah dilakukan penilaian, dan beberapa banyak rumah sakit itu yang memenuhi syarat. Tapi kan dengan berlalunya waktu tidak ada kasus, sebagian berubah fungsi karena kan tentu saja kadang-kadang rumah sakit perlu ruangan, sementara ini ruangan khusus yang diperuntukkan untuk wabah, tapi wabahnya tidak ada. Barangkali di tempat lain fungsinya berubah. Nah, ini harus dikembalikan lagi fungsinya seperti bagaimana seharusnya. Nah, untuk mengembalikan fungsi tadi seperti dokter Erlina bilang, apakah kemudian dalam waktu yang sangat singkat dengan baru saja diketahui ada 2 yang positif, kemudian tadi ada yang bertambah juga, kemungkinan bertambah karena ada lagi yang diambil ataupun diisolasi, dievakuasi, diobservasi di RSPI Sulianti Saroso. Artinya dalam waktu sesingkat itu apakah kemudian pemerintah bisa untuk memulihkan kembali fungsi-fungsi rumah sakit yang seharusnya menjadi rujukan, memenuhi standar untuk isolasi pasien corona? Sepertinya pemerintah sudah mulai pada saat wabah ini timbul di 31 Desember. Saya yakin di awal Januari itu sudah mulai langsung bekerja untuk melakukan penilaian ulang. Itu IDI dilibatkan nggak sih dok sebetulnya dalam memberikan ataupun membuat rujukan terhadap rumah sakit itu untuk memulihkan fungsi-fungsi rumah sakit yang tadi itu? Tidak, itu sepenuhnya kan fungsi pemerintah. Dari Kemenkes. Dan pemerintah yang tahu mana yang layak, mana yang tidak. Selain bicara soal fasilitas rumah sakit, sebetulnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini adalah bagaimana tenaga medis kita itu mampu dibekali SOP atau standar operasi prosedur untuk menangani pasien-pasien virus corona. Itu sudah ada SOP-nya khusus dari Kementerian Kesehatan, dok? Ada. Nah, jadi saya bicara tentang rumah sakit saya ya, karena pengalaman dari Rumah Sakit Persahabatan. Begitu kasus ini marak, artinya di awal Januari kami langsung rapat karena ada timnya. Tim pelayanan untuk kasus-kasus emerging dan re-emerging. Nah, ini salah satunya.
Jadi timnya sudah ada, dibentuk dan itu selalu ada. Lalu kita rapat, kita kembalikan SOP yang lama, diulang, apakah perlu perubahan, dan kita lakukan simulasi, kita buat alur gitu, disesuaikan dengan penyakit ini. Oke, artinya dokter itu mandiri ya, artinya itu adalah inisiatif dari masing-masing rumah sakit. Artinya bukan ada SOP resmi dari Kementerian Kesehatan begitu? Tidak juga, memang perlu kemandirian, tapi tetap ada koordinasi dengan Kemenkes. Oke, Ya. oke. Ini kalau kita merujuk dari 2 pasien yang positif corona itu kan sebelumnya mereka sudah pernah berobat dan juga diopnam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Dan Ya. sampai ada kemudian 70 petugas medis yang dirumahkan karena dikhawatirkan ini terinfeksi ataupun terpapar virus corona. Artinya kan sebetulnya tenaga medis juga tidak mengetahui gejala awal sehingga 2 pasien ini kemudian akhirnya positif. Itu bagaimana penjelasannya, Dok? Iya, karena memang yang kita dengar adalah bahwa kedua pasien ini mempunyai gejala seperti flu, Influenza biasa ya? influenza biasa, dan oke. tidak ada keterangan mengenai kontak dengan orang yang sudah positif. Baru belakangan kan kemudian disampaikan sehingga langsung dirujuk. Gitu. Oke, tapi artinya meskipun tidak ada perbedaan antara ciri-ciri orang yang menderita influenza dengan gejala awal virus corona, artinya kan sebetulnya petugas medis sudah memiliki pandangan ataupun dibekali SOP tersendiri gitu loh, Dok. Itu Ya, jadi Kemenkes sebetulnya sudah mengeluarkan buku. Buku oke. Sudah ada tentang- buku panduannya ya? Sudah ada panduannya, ada alurnya, ada semuanya ada. Oke. Dan itu bisa di-download juga. Oke. Kemudian juga IDI sudah menyampaikan himbauan dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga bahkan mengeluarkan buku, menerbitkan buku tentang COVID-19 ini. Oke. Dan itu juga sudah ada linknya, tinggal diunduh. Oke, nanti kita akan bahas apa sebetulnya isi dari buku panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes dalam menangani ataupun mendeteksi gejala awal dari pasien positif virus corona. Kita akan membahasnya sesaat lagi. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan saya masih bersama dengan Dr. Erlina. Dr. Erlina, kita lanjutkan lagi perbincangan apa sebetulnya isi dari buku panduan yang sudah dikeluarkan Kemenkes. Karena kan ini supaya masyarakat menjadi tahu, mereka tidak panik gitu. Apa sebetulnya sudah dikeluarkan oleh Kemenkes buku panduannya yang disebarkan ke para petugas medis terutama dokter-dokter? Ya, oke, secara umum di sana tentang gejalanya apa, kemudian juga kemana harus kita memeriksakan, dan juga ada alur rujukan. Oke. Ya, dan juga dikatakan di situ definisi kasus. Jadi kalau gejala ini ada riwayat ini, itu namanya apa dan apa yang harus dilakukan. Oke. Ya. Jadi kan Kemenkes membagi suspek, kalau di buku WHO dikatakan suspek, Kemenkes di bukunya membagi 2. Jadi orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Oke, itu 2 hal yang berbeda ya, pemantauan dan juga pengawasan. Itu Kalau perbedaannya pemantauan- apa nih? Ya, kalau pemantauan itu orang bergejala, tapi mungkin ronsennya tidak ada pneumonia dan juga tidak ada misalnya berkontak dengan pasien yang positif, tidak dari daerah yang terjangkit, itu pemantauan. Oke. Jadi dipulangkan tapi dengan nasihat bahwa kalau ada kemudian terjadi gejala yang memburuk, kembali ke fasilitas kesehatan gitu ya. Oke. Kalau pengawasan Kalau pengawasan itu adalah orang-orang yang langsung kita rawat karena misalnya ada bergejala, ada kelainan di ronsen, atau ada riwayat berkontak dengan pasien, atau riwayat berkunjung dengan ke rumah sakit tempat pasien dirawat. Pasiennya pasien positif maksudnya. Oke. Atau orang dari Wuhan langsung. Oke. Orang dari Wuhan nggak ada pneumonia, nggak ada ronsen yang mencurigakan, tapi ada gejala, itu langsung dirawat. Oke. Itu orang pasien dalam pengawasan. Oke, Dokter Erlina, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Saya sudah tersambung dengan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Bang Effendi Simbolon. Selamat malam, Bang Effendi. Selamat malam, CNN. Ya, Bang Effendi, kita menunggu kehadiran Anda sebetulnya di sini. Iya, I'm so sorry. Oke, Bang Effendi, langsung saja Komisi 1 yang kami dengar akan membentuk panitia kerja Panja Ketahanan Negara
untuk mendorong agar militer berada sebagai garda paling depan menangani virus corona. Apa sebetulnya tujuannya? Jadi begini, bukan akan, kita sudah terbentuk, dan latar belakangnya sejak merebaknya virus ini dari Wuhan yang lalu, dan kita mengikuti perkembangan hari demi hari di mana begitu masifnya dan seluruh dunia, maka kemudian kita mencoba untuk membuat hipotesanya, dan kemudian hipotesa itu terkonfirmasi dari informasi dari instansi tertentu yang kami undang ke Komisi 1, dan dari situlah kemudian kami bersepakat di Komisi 1 untuk membentuk Panja Ketahanan Nasional untuk antisipasi dan pencegahan, termasuk menanganan masalah-masalah sosial yang lainnya akibat virus corona ini. Jadi kita bukan akan membentuk, sudah terbentuk, tapi memang dari informasi itulah kami kemudian sangat merasa serius ya, serius sekaligus juga kita khawatir ya untuk bagaimana kita kemudian menanggulangi khususnya pihak pemerintah begitu ya, dalam hal penanganan. Apakah kita setara sebanding dengan cara Cina, cara Tiongkok dalam penanganannya, begitu itu yang menjadi miris juga kita. Tapi sekali lagi kita tetap coba optimis agar pemerintah segera. Saya juga mengimbau begini, karena ini sudah dideklar oleh Presiden, yang mana sebenarnya kami sudah mendapatkan data ini cukup lama dari instansi terkait yang authorized, yang kompeten. Cukup lama sejak kapan, Bang? Ya sudah sejak Perdana Menteri Singapura itu menyampaikan melalui media itu atau melalui media online itu, ya sejak itu kita juga kemudian ada case-case yang menjadi memastikan bahwa alat pendeteksi yang dipunyai oleh instansi ini memang mampu untuk memastikan bahwa si yang masyarakat atau warga ini memang suspek corona gitu loh. Sementara di level instansi lain tidak mempunyai alat mendeteksi sampai ke tingkat tahapan, karena ada 3 tahap, itu ada 3 tingkatan, ada ringan, moderat, dan berat. Nah di tingkat berat ini tidak bisa terdeteksi oleh alat-alat yang ada di Indonesia kecuali instansi itu. Oke, artinya Bang Effendi ini perlu ditegaskan kembali bahwa DPR sebetulnya sudah mengetahui sejak lama ada 2 pasien positif corona, begitu? Bukan hanya 2 bahkan. Oke, berapa Bang? Ya saya mohon maaf, saya nggak bisa menyampaikan itu. Nanti dalam panja ini kita ada mekanisme, karena ini kan setiap informasi yang keluar dari kita itu kan akan berdampak, dan ini harus dihitung betul dan sebagainya. Maka kita sebenarnya panja ini bukan dalam rangka intervensi ke peran pemerintah, tapi justru kita ingin proaktif kita, karena semua kita tanpa kecuali terdampak ini masalah yang sama. Jadi jangan disalahartikan bahwa kita ingin mengambil peran pemerintah, justru kita ingin memastikan pemerintah mana, SOP-mu mana, kerjamu mana, caramu gitu. Kenapa kemudian tidak ditutup seluruh perbatasan? Kenapa tidak melakukan ini? Kenapa ini? Ini semua yang kita lakukan dari sisi ketahanan nasionalnya, dari Komisi 1 gitu. Oke, Bang Effendi, Anda sebagai anggota Dewan dan juga teman-teman di DPR menilai pemerintah sudah transparan atau kurang transparan sehingga menutupi informasi yang tadi Anda sampaikan? Saya tidak ingin judgement atau assessment masalah transparan tidak transparan, yang bagi saya nggak penting itu. Yang penting sekarang pemerintah, Presiden ya memimpin langsung, ya bahkan waktu itu kita meminta agar Wakil Presiden langsung di-assign, di-appoint untuk memimpin jalannya penanggulangan, sama seperti Tiongkok menanggulanginya. Bagaimana mereka sangat emergency rescue semua mereka lakukan, dan itu hampir tidak ada celah kita keberatan atau kita
katakanlah mengeluh cara-cara Tiongkok menangani masalah yang begitu hebat di Wuhan dari awal sampai sekarang. Jadi apakah kita kemudian seperti kesiapan seperti Tiongkok atau Cina atau mana gitu? Ini kan yang role model yang jujur aja saya juga ini koreksi kita ya. Kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman nyata berupa katakanlah semua yang kita alami sekarang. Jadi Oke. Ya, Bang Effendi, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana Anda dan juga teman-teman di DPR melihat kinerja dari pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona. Apakah sudah maksimal sehingga Anda tadi dan juga teman-teman membuat panja? Nanti kita akan lanjutkan. Sebentar, Bang. Dalam ruang untuk kita mengkritisi atau mengoreksi dulu enggak. Kita ingin segera hari ini juga dipastikan seluruh bagian dari ujung ke ujung seluruh Indonesia ini sama standarnya, sama seperti yang dilakukan oleh Tiongkok. Ya, Bang Effendi, nanti kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi bersama dengan Ibu Erlina, Dr. Erlina, dengan Anda juga. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang sangat seru tadi bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, ada Bang Effendi Simbolon melalui sambungan telepon, dan ada juga Dr. Erlina yang merupakan jubir PBID. Saya akan ke Bang Effendi lagi. Bang Effendi, menurut Anda dan juga teman-teman di Komisi 1 dan juga di DPR menilai pemerintah ini meremehkan tidak sih penyebaran virus corona ini di Indonesia? Saya tidak dalam posisi lagi untuk mengkritisi, mengoreksi, tidak. Ya, kita semua bagaimana bergandengan tangan dalam kendali pemerintah untuk memastikan keselamatan kita. Itu yang paling penting. Dalam hal mengkritisi apa saya paling tidak, saya kemudian menahan diri itu. Tidak ada yang saya salah-salahkan karena mereka juga Menteri Kesehatan semua melakukan yang terbaik dari awal. Bang. Semua. Tetapi ada limitasi alat yang tidak bisa mendeteksi sampai ke tahap tingkat derajat yang berat tadi. Maka ketika case itu dilaporkan oleh pihak instansi yang menjadi pihak yang kami undang ketika di Komisi 1, itu kemudian terlihat bahwa mereka kemudian setelah di satu negara, kemudian ternyata terbukti, artinya masa inkubasi yang kita anggap di Indonesia itu dia tidak terdampak atau dia tidak terpapar, ternyata dia sudah terpapar itu. Bang Effendi, menurunkan militer sebagai garda terdepan menangani penyebaran virus corona, menurut Anda memang militer punya kemampuan yang lebih baik dibandingkan Kementerian Kesehatan? Oh bukan. Dari awal juga militer sudah terlibat. Sudah operasi militer selain perang, mereka sudah sejak awal operasi Wuhan, evakuasi itu semua militer sudah ada terdepan. Jangan disalahartikan, ini bukan memiliterisasi kekuatan kemudian menyampingkan peran dari Kementerian Kesehatan atau pihak-pihak lain, bukan. Bukan, sekali lagi bukan. Tapi kita ingin melihat bahwa referensi-referensi yang ada di Tiongkok, jadikanlah acuan, itu yang kita inginkan. Kita adopsi, harusnya memang sejak Wuhan itu terjadi, kita juga sudah pada posisi yang sama. Artinya pemerintah tidak dalam posisi yang sama dengan pemerintah Tiongkok gitu. Harusnya bisa lebih tanggap lagi, bisa lebih strategis lagi mengambil langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, begitu Bang? Oh iya, kalau itu ya. Kita masih belum, jauh masih. Lihat itu Tiongkok cara penanganannya luar biasa. Artinya cara penanganan saya katakan hampir tidak ada lagi kata untuk kita mencemooh atau kita mengkomplain Tiongkok, karena memang kita lihat mereka sangat serius. Sangat serius, bukan diwacana, langsung di tindakan nyata, membangun rumah sakit, mengerahkan ratusan ribu personil militer, kemudian mereka melakukan proses, waduh luar biasa. Nah, itu yang kita sejak awal juga kita berharap pemerintah pada posisi yang sama. Jangan menunggu. Jangan menunggu seperti ini kemudian baru kita
melakukan pencegahan. Ya, walaupun terlambat, saya tetap berpikir optimis dan kita berdoa ya kepada Tuhan ya. Ini jangan kita terlalu mengandalkan kekuatan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan tenaga kita, waduh, saya sangat khawatir. Oke, yang akan diawasi dalam panja itu apa, Bang? Bang, yang akan diawasi dalam pembentukan panja ketahanan nasional, tadi yang Bang bilang panja ketahanan nasional untuk virus corona, yang akan diawasi itu apa sebetulnya? Kerja pemerintah yang menangani masalah itu. Oke. Kami melakukan proses pengawalan yang pasti agar mereka jangan lagi kemudian, walaupun mereka sudah bekerja, tapi kan kita kan tidak lihat derap langkah yang serempak. Kemudian kita memang tidak terbiasa menghadapi masalah. Yang paling saya takutkan, mudah-mudahan ini ucapan saya yang saya paling takut saya sampaikan adalah jangan sampai terjadi kepanikan sosial. Oke, berarti Abang menilai bahwa pemerintah ini gagap begitu, tidak saling berkoordinasi antar kementerian, hanya berjalan sendiri-sendiri pada saat menangani penyebaran virus corona, begitu Bang? Saya tidak mengatakan gagap, justru tidak ada yang badan yang permanen yang menangani ini. Ini kan semuanya kan koordinasi antar koordinasi. Mana ada badannya langsung ketika detik pertama Presiden langsung membentuk dengan perpresnya, ya, membentuk satuan kerja yang ada langsung di tingkat nasional sampai ke tingkat desa. Karena ini kewaspadaan kita harus sifatnya nasional. Tidak bisa kita hanya berpikir bahwa yang terdekat dengan daerah Cina atau daerah Singapura atau daerah mana. Bukti sekarang di Depok ada, di mana ada. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari instansi itu, ya, walau alam jadinya. Saya nggak mungkin menyampaikan ini ke publik karena itu ketika pertemuan itu kita rapat tertutup ya. Oke, Bang Effendi, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Anda, tapi saya mau ke Dr. Erlina terlebih dahulu. Dr. Erlina, berdasarkan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan, Pak Effendi Simbolon tadi mengatakan bahwa sebetulnya DPR sudah sejak lama mengetahui banyak pasien yang positif, bukan hanya 2 yang sudah diumumkan oleh Presiden. PBID juga mendengar informasi yang sama, Dok? Tidak. Oke. Kami selalu mendapatkan berita bahwa semua pemeriksaan negatif. Tapi saya tidak tahu apakah Pak Effendi yang maksudkan ini memang kasus yang terkonfirmasi atau hanya suspek saja. Lalu beliau menganggap itu kasus COVID ini. Perlu klarifikasi juga kepada beliau. Artinya tapi yang lama ada itu apakah pasien-pasien suspek atau memang terkonfirmasi positif dari laboratorium? Karena yang disebut pasien positif itu adalah bahwa labnya menunjukkan. Jadi, atau di sini dia memang negatif. Ya Bu, ini memang dia negatif. Tapi karena alat kita deteksinya tidak cukup, maka ketika dia bepergian ke satu negara saya sebut, di situ kemudian langsung dia terbukti. Artinya apa Bu? Artinya adalah selama masa yang kita anggap inkubasi yang kemudian kita nilai negatif itu, dia sudah terjangkit Bu. Oke, berarti ada jeda waktu pada saat inkubasi begitu Bang, pada saat dia berpergian ke luar negeri kemudian ia dideteksi kemudian positif begitu ya? Bukan, paham nggak ini maksud saya? Saya kan bukan kata saya ini, bukan kata saya. Ini kan kata informasi yang disampaikan di Komisi 1 bahwa mereka-mereka yang kemudian itu disuspek dan kemudian hasil akhir dari pemerintah kita, dari pihak di negara kita dinyatakan negatif, kemudian mereka bepergian ke luar negeri. Pergilah, bukan bepergian, pergi ke luar negeri. Di negeri itu, mereka langsung terbukti. Artinya apa? Artinya selama dia di sini, dia sudah terjangkit, Ibu. Oke. Itu bisa seperti itu dari dunia medis, memang bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi. Seperti itu ada kemungkinannya bisa. Saya tidak tahu kasus yang mana yang dimaksud, tapi barangkali adalah turis Jepang yang memang sudah sakit datang ke sini lalu positif di negaranya. Tapi kan di Indonesia memang tidak diperiksa. Karena tidak diketahui. Tapi apakah ada kelalaian pada saat pemeriksaan warga negara asing masuk ke Indonesia kemudian tidak dicek body temperaturnya ataupun gejala-gejalanya atau memang tidak menunjukkan atau gimana sih? Kalau yang turis yang Jepang itu kan katanya sudah sakit dari Jepangnya. Ya, lalu
masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Nah itu yang kita juga tidak tahu pada saat masuk apakah tertangkap oleh thermal scanner. Oke, artinya ada mungkin tidak tertangkap ya kelalaian pada saat pemeriksaan di bandara begitu ya. Pada saat ingin masuk ke Indonesia. Bisa dibilang seperti itu karena tidak tertangkap thermal scanner tadi dokter bilang. Ya saya tidak bisa mengatakan itu kelalaian. Kita nggak tahu, harus ditelusuri ini kenapa tidak tertangkap. Apa jangan-jangan orang Jepang ini karena sudah merasa sakit dia minum obat sehingga pada saat suhu tubuhnya menurun. Iya, jadi memang tidak tertangkap. Oke. Nah itu kemudian, ya. Mbak. Ya silakan Bang. Saya tidak pada kasus yang Anda maksud, Jepang, yang Singapura apa. Ini informasi menurut kami sangat akurat. Nanti di dalam panja kepada pihak termasuk ID, kami akan konfirmasi ini. Itulah tugas kami untuk mengawasi pemerintah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam melindungi, melayani rakyatnya. Iya, Pak Effendi, tolong ID nanti diundang biar kita kami juga tahu apa yang terjadi sebenarnya. Informasi itu saya tidak mungkin sampaikan di media terbuka seperti ini, Bu. Oke. Baik, Pak. Bisa berdampak menjadi bias terlalu jauh dan kepanikan. Jangankan orang lain, saya aja menerima informasi ini saya panik, Bu. Oke. Jadi kita sekali lagi tidak bermaksud melakukan koreksi di tengah jalan, kemudian apapun kritik, dan bukan. Kita hanya berada pada posisi koridor konstitusi yang ada di kewenangannya DPR. Kami Pak Effendi, boleh tanya nggak Pak? memastikan bahwa pemerintah melakukan kerja yang persis sama seperti Tiongkok lakukan. Oke, silakan dokter. Mau tanya apa dengan Pak Effendi? Pak Effendi tadi kan mengatakan bahwa mengetahui sesuatu yang mengkhawatirkan. Lalu apa yang Pak Effendi lakukan sebagai anggota dewan, misalkan apakah memanggil dalam hal ini Kementerian Kesehatan lalu menyampaikan kekhawatiran Bapak itu? Bu, yang menyampaikan kepada kami itu instansi pemerintah, Bu, instansi negara. Oke, terima kasih Pak. Kami Saya bukan baru dapat tahu dari ini. informasi dari non government atau NGO. Kami dari resmi, dari instansi negara. Oke, instansi resmi negara ya, yang tidak bisa disampaikan ke publik begitu ya Pak Effendi ya? Iya, saya pada posisi saya paling tidak, saya pribadi, saya menjaga, menahan diri untuk tidak menyampaikan itu kepada publik. Oke. Karena ini sangat serius, maka menurut kami pada posisi berperan adalah membentuk panja. Sekali lagi bukan untuk menghakimi, bukan. Oke. Kita menghadapinya ini bersama. Ya. Tapi sekaligus kami ingin memastikan dengan anggaran yang cukup, tingkat kesiapan kita harus sama seperti dilakukan oleh Tiongkok. Oke, sebentar Bang Effendi. Dr. Erlina, menurut Anda, menurut PBID dengan DPR membentuk panja ketahanan negara ini, apakah kemudian dapat memberikan solusi yang lebih cepat agar pemerintah bisa lebih sigap menentukan langkah-langkah strategis dalam menangani penyebaran virus corona? Seharusnya iya. Sebentar Bang. Ini Dr. Erlina mau berkomentar. Ya, seharusnya iya ya, karena kan pemerintah biasanya dalam tanda kutip takut dengan DPR ya. Iya. Kalau DPR menyampaikan sesuatu pasti akan dilaksanakan. Bukan begitu Pak Effendi? Oke. Betul. Oke, tapi dengan melibatkan militer sebagai garda terdepan, apakah ini artinya tidak memunculkan kekhawatiran bahwa akan menyingkirkan peran Kemenkes gitu, bahwa militer harus tampil terdepan untuk bertanggung jawab dalam menanggulangi penyebaran virus corona begitu, Dok? Kalau menurut saya sebetulnya melibatkan militer dalam keadaan darurat kan boleh-boleh saja. Oke, ini sudah keadaan darurat berarti menurut dokter? Kalau terjadi pandemi iya, tapi kan sekarang baru 2 kasus nih, kondisi mereka juga baik dan menurut saya sih bukan mendahului Allah, tapi mestinya mereka sembuh ini. Oke, Bang Effendi, ini kalau menurut Dokter Erlina ini belum menjadi pandemi, jadi ya akan sembuh ya, belum dalam keadaan darurat, sebetulnya tidak perlu melibatkan militer begitu dan membentuk panja. Saya nggak bilang panja nggak perlu ya. Oke. Kalau Anda tanya saya, sejak Wuhan itu kita tahu, saat itu juga kita harus nyatakan diri kita darurat. Bagaimana Bang? Kalau saya, kan kamu tanya ke saya. Ya. Kalau pendapat saya Effendi Simbolon, sejak Wuhan itu terjadi, sejak pertama kali di Wuhan itu terjadi, menit itu juga Indonesia harus menyatakan dirinya darurat. Oke. Ini ada 2 pandangan berbeda, kita hormati sama-sama dari dunia medis dan juga dari DPR bagaimana. Tenang, slow.
doorstop, terus Oke. pernah ada konferensi pers yang resmi. Kamu pernah nggak Mbak melihat itu videonya dari Perdana Menteri Singapura? Ya, ini saya setuju nih. Oke. Berarti ini ada dua pandangan yang berbeda. Ada kepastian dari negara untuk melindungi rakyatnya. Walaupun itu semua adalah kuasa Tuhan. Oke. Ya artinya bahwa ini ada dua pandangan berbeda. Kalau menurut Dr. Erlina ini belum keadaan darurat. Kalau menurut Tapi Pak saya Effendi, setuju pernyataan beliau yang terakhir mengatakan bahwa mestinya pemerintah atau otoritas yang berwenang memberikan ketenangan kepada masyarakatnya dengan mengupdate masyarakat secara reguler. Seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Singapura. Itu saya setuju, Pak Effendi. Oke, terima kasih sekali berarti Dr. Erlina atas informasinya tadi. Semoga pemerintah akan lebih strategis lagi mengkomunikasikan dan juga transparan kepada publik, dan juga Bang Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI. Terima kasih sekali atas informasinya yang sangat berguna kepada kami. Bang Effendi, selamat malam, dan CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.